Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Bagaimana kabarnya di rumah? Semoga selalu sehat. Kembali lagi dengan Ustazah Maya. Sebelum pembelajaran dimulai, kita bersama-sama berdoa yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Hari ini kita belajar tema 1. Mari belajar Quran Surat Al-Falaq KD 3.1 memahami Quran Surat Al-Falaq dengan baik dan benar. Quran Surat Al-Falaq termasuk golongan surat Makkiyah karena Surat Al-Falaq diturunkan di kota Mekah. Surat Al-Falaq terdiri dari 5 ayat. Surat Al-Falaq adalah surat yang ke-113. Al-Falaq artinya waktu subuh. Tujuan pembelajaran: memahami Quran Surat Al-Falaq dengan baik dan benar. Surat Al-Falaq menerangkan tentang orang-orang yang memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dari segala kejahatan malam, kejahatan tukang sihir, dan kejahatan orang-orang yang dengki. Sebelum membaca surat Al-Falaq, kita bersama-sama membaca basmalah dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Pada ayat yang pertama, surat Al-Falaq bunyinya adalah Qul a'udzu birabbil falaq. Qul a'udzu birabbil falaq. Silahkan diikuti. Qul a'udzu birabbil falaq. Qul a'udzu birabbil falaq. Pada ayat yang pertama, kita akan membahas satu hukum tajwid, yaitu ada huruf qaf yang diwaqafkan. Dalam ilmu tajwid disebut sebagai qalqalah kubro. Pada ayat yang pertama, artinya adalah katakanlah aku berlindung kepada Tuhan yang menguasai subuh atau fajar. Pada ayat yang kedua bunyinya min syarri ma khalaq. Min syarri ma khalaq. Silahkan diikuti. Min syarri ma khalaq. Min syarri ma khalaq. Pada ayat yang kedua ini ada dua hukum tajwid yang akan kita bahas. Yang pertama ada nun sukun bertemu dengan huruf shin. Dalam ilmu tajwid disebut dengan ikhfa, dibacanya samar. Untuk yang kedua ada huruf qaf yang diwaqafkan, disebut sebagai qalqalah kubro. Artinya dari kejahatan makhluk yang Dia ciptakan. Pada ayat yang ketiga bunyinya wa min syarri ghasikin idza waqab. Wa min syarri ghasikin idza waqab. Silahkan diikuti. Wa min syarri ghasikin idza waqab. Wa min syarri ghasikin idza waqab. Pada ayat yang ketiga ada 3 hukum macam tajwid
yang akan kita bahas. Yang pertama ada nun sukun bertemu dengan huruf shin. Hukum tajwidnya adalah ikhfa, dibaca samar. Yang kedua ada tanwin bertemu dengan alif, disebut sebagai izhar, artinya jelas. Yang ketiga ada huruf ba yang diwakofkan sehingga disebut sebagai qalqalah kubro. Pada ayat yang ketiga artinya, dan dari kejahatan malam apabila telah gelap gulita. Pada ayat yang ketiga coba diperhatikan, wa min syarrin naffatsati fil 'uqad, wa min syarrin naffatsati fil 'uqad. Silahkan diikuti. Wa min syarrin naffatsati fil 'uqad, wa min syarrin naffatsati fil 'uqad. Pada ayat yang keempat ada 4 hukum tajwid yang akan kita pelajari. Yang pertama ada nun sukun bertemu dengan huruf shin, disebut ikhfa, artinya samar. Yang kedua ada alif lam syamsiyah ditandai dengan tasjid pada huruf yang berada di depan alif lam. Yang ketiga ada alif lam qamariyah ditandai dengan tanda sukun pada alif lam. Yang keempat ada qalqalah kubro, yaitu ada huruf dal yang diwakofkan. Bunyi arti dari ayat yang keempat adalah, dan dari kejahatan perempuan-perempuan penyihir yang meniup pada bahul-bahul talinya. Untuk ayat yang kelima bunyinya, wa min syarri hasidin idza hasad, wa min syarri hasidin idza hasad. Silahkan diikuti. Wa min syarri hasidin idza hasad, wa min syarri hasidin idza hasad. Pada ayat yang kelima kita akan membahas 3 macam hukum tajwid. Yang pertama ada nun sukun bertemu dengan huruf shin. Dalam ilmu tajwid disebut sebagai ikhfa, bacanya samar. Untuk yang kedua ada tanwin bertemu dengan alif, disebut sebagai izhar, dibaca jelas. Yang ketiga ada huruf dal yang diwakofkan sehingga disebut sebagai qalqalah kubro. Pada ayat yang kelima artinya adalah, dan dari kejahatan orang yang dengki apabila dia dengki. Ayo latihan melafalkan. Lafalkanlah secara berulang huruf-huruf berikut sehingga jelas perbedaannya. Tha, shin, sin, ha, kho, zal, dal, alif, ain, ghain, qaf, fa, qaf. Ayo lakukan secara berulang sehingga kamu dapat membaca surat Al-Falaq dengan baik dan benar. Al-Quran adalah petunjuk dan rahmat untuk alam semesta. Umat Islam diperintahkan untuk membaca, mempelajari, mengamalkan,
dan mengajarkan Al-Quran. Salah satu adabnya adalah membacanya dengan tartil, sebagaimana firman Allah, dan bacalah Al-Quran itu dengan tartil. Quran Surat Al-Muzammil ayat 4. Baik, sekarang aku faham. Membaca Al-Quran harus sesuai panjang dan pendeknya harokat, makhraj, serta tajwidnya. Membaca Al-Quran harus benar. Jika salah membacanya, maka akan salah arti dan maknanya. Sebaik-baiknya orang adalah yang belajar Al-Quran dan yang mengajarkannya kepada orang lain. Nah, sekarang ada proyek pendidikan agama Islam yang harus teman-teman kerjakan. Yang pertama, silahkan teman-teman membaca surat Al-Falaq sesuai harokat dan makhrajnya dengan baik dan benar. Yang kedua, teman-teman menyalin surat Al-Falaq dalam buku tugas teman-teman. Yang ketiga, silahkan teman-teman hafalkan surat Al-Falaq dengan semangat. Selamat mengerjakan. Alhamdulillah, pembelajaran hari ini sudah tuntas. Pastikan dipelajari kembali ya di rumah. Kita tutup dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.